merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Adalah program dan visi misinya Pak Jokowi. Membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel MMKator. Kali ini kita akan membahas tsunami kepanikan melanda PDIP. Makin mendekati tahapan Pilpres 2024, PDIP tampaknya sudah mulai dilanda tsunami kepanikan. PDIP mengalami kesulitan dalam membangun koalisi dengan partai lainnya. PAN, partai yang cukup dekat dengan Ganjar beberapa waktu yang lalu, justru akhirnya memutuskan mendukung Prabowo Subianto. Begitu juga dengan Partai Golkar, yang beberapa waktu yang lalu cukup intensif komunikasi dengan PDIP, juga memilih sikapnya mendukung Prabowo. Bergabungnya dua partai parlemen ini dalam koalisi bersama Prabowo ternyata membuat PDIP kehilangan keseimbangan. Bagaimana tidak, dua partai ini ketika memutuskan mendukung Prabowo, otomatis peta politik berubah secara drastis. Apalagi kedua partai ini merupakan partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Inilah yang kemudian memantik elit PDIP menyerang Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mencoba menyerang Jokowi dengan mengkritik kebijakan atau program food estate di Kalimantan. Mungkin awalnya Hasto mengarahkan kritikan atau serangan ini kepada bakal capres terkuat, yaitu Prabowo Subianto, yang juga kompetitor utama Ganjar Pranowo. Tetapi sayangnya Hasto lupa bahwa serangan atau kritikannya justru menyentuh Presiden Jokowi, karena food estate merupakan program utama pemerintahan Jokowi. Serangan atau kritikan Hasto terhadap food estate ini kemudian memantik Jokowi untuk memberikan reaksi yang menohok. Jokowi mengatakan bahwa realisasi atau program food estate tidak semudah atau segampang yang dibayangkan orang. Butuh waktu yang cukup panjang untuk melihat keberhasilan dari program ini, karena program ini adalah program jangka panjang. Dan Jokowi juga memastikan program food estate akan tetap dilaksanakan demi memastikan kesediaan pangan Indonesia ke depannya. Tentu saja jawaban Jokowi ini menampar elit PDIP yang sekali lagi saya katakan dalam kondisi panik saat ini. Kalau kita melihat hari ini, setidaknya ada 3 faktor utama kenapa PDIP dilanda kepanikan. Pertama, elektabilitas bakal capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, yang sudah mulai tertinggal jauh dari kompetitor utamanya, Prabowo Subianto. Padahal, sejak awal mungkin PDIP yakin bahwa Ganjar akan terus mengalami kenaikan elektabilitas. Tetapi faktanya hari ini, Ganjar kesulitan dalam menaikkan elektabilitasnya. Sulit dan turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo ini menjadi alarm penting bagi PDIP. Dan ini menandakan bahwa peluang atau kans Ganjar Pranowo untuk memenangkan Pilpres nanti semakin kecil. Apalagi waktu atau tahapan pendaftaran Pilpres yang semakin dekat. Kondisi ini diperparah lagi di mana internal PDIP tidak solid dalam mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan elit-elit PDIP sudah mulai melakukan manuver-manuver politik. Terbaru, Budiman Sujatmiko secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto, dan ini merupakan pukulan telak bagi PDIP. Di sisi lain, Ganjar Pranowo pun tidak ada terobosan yang menarik untuk menaikkan elektabilitasnya. Bahkan terkesan Ganjar Pranowo hanya mengikuti arahan dari PDIP. Kedua, Jokowi cenderung ke Prabowo. Tidak bisa dipungkiri ketergantungan PDIP kepada Jokowi baik dalam Pileg maupun Pilpres sangatlah besar. Dan ini terbukti kemenangan PDIP dalam 2 Pileg dan Pilpres sebelumnya
adalah faktor atau efek dari Jokowi. Awalnya PDIP memiliki keyakinan bahwa keputusan mereka mengusung Ganjar Pranowo akan mendapatkan dukungan penuh dari Jokowi. Jokowi yang selama ini diidentikan sebagai petugas partai, diyakini akan mengikuti arahan partai. Meskipun di sisi lain, PDIP juga merasakan bahwa ada kecenderungan Jokowi juga mendukung Prabowo. Namun elit PDIP mencoba untuk mementahkan atau menutupkan persepsi yang timbul di publik bahwa Jokowi cenderung mendukung Prabowo. Mereka meyakinkan publik bahwa Jokowi sebagai petugas partai akan patuh dan ikut arahan Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri untuk mendukung dan memenangkan Ganjar. Namun ketika PAN dan Golkar secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto, PDIP mulai terusik dan tidak kuat melihat kenyataan bahwa partai koalisi pemerintahan Jokowi justru lebih memilih mendukung Prabowo, bukan Ganjar Pranowo. Dan inilah kemudian memunculkan juga persepsi di publik bahwa dukungan kedua parpol tersebut tentu sesuai atau atas arahan dari Presiden Jokowi. Dan memang kalau secara logika berpikir, parpol-parpol ini sejak awal sudah menyatakan bahwa sikap politik mereka dalam Pilpres ini adalah sesuai dengan arahan atau petunjuk daripada Presiden Jokowi. Dan memang PAN, Golkar, dan Gerindra maupun PKB beberapa waktu yang lalu juga sangat kompak dan mengatakan bahwa mereka adalah parpol atau tim daripada Presiden Jokowi. Sehingga bila hari ini mereka kemudian berkoalisi, rasanya tidak bisa dinafikan juga bahwa memang ada peran daripada Presiden Jokowi. Apalagi sikap PAN dan Golkar yang mendukung Prabowo ini bagian dari keberlanjutan parpol dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Dan Jokowi juga selama ini sangat nyaman dengan Prabowo. Artinya sikap mereka mendukung Prabowo tentu disetujui atau tidak dipersoalkan oleh Jokowi. Ketiga, potensi PDIP kalah dalam Pileg. Selain potensi kalah dalam Pilpres 2024 nanti karena elektabilitas Ganjar yang terus mangkrak, PDIP juga terancam kalah dalam Pileg. Kemenangan PDIP dalam 2 Pileg sebelumnya tidak bisa dipungkiri merupakan efek daripada Jokowi. Pemilih atau pendukung Jokowi sudah dipastikan memilih PDIP. Inilah kenapa PDIP sangat tergantung dengan dukungan Jokowi baik dalam Pilpres maupun Pilek. Dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Jokowi, tentu PDIP sangat berharap para pendukung Jokowi bisa memilih PDIP kembali. Sementara dengan Ganjar, PDIP tidak bisa mendapatkan efek elektoral. Para relawan dan pendukung Ganjar jauh-jauh hari sudah mengatakan memilih dan mendukung Ganjar. Bukan berarti mereka juga memilih atau mendukung PDIP. Ini berarti tidak ada keuntungan elektoral yang bisa diharapkan PDIP dari mengusung Ganjar. PDIP mungkin merasa di atas angin awalnya dengan status partai pemenang pemilu dan sudah memenuhi ambang batas threshold, sehingga merasa percaya diri dengan mengusung bakal capresnya dan merasa percaya diri juga bahwa bakal banyak partai yang akan merapat mendukung mereka. Namun fakta berkata lain. Justru PDIP sampai saat ini belum mampu menunjukkan kualitasnya sebagai partai pemenang pemilu dalam membangun komunikasi politik dengan parpol-parpol sehingga bisa menarik partai lain untuk bergabung dalam koalisinya mengusung bakal capres Ganjar Pranowo. Ini juga lah yang menjadi alasan kenapa akhirnya banyak partai politik lebih memilih bergabung dengan Prabowo. Dan kondisi ini dipersulit lagi dengan fakta bahwa komunikasi antara PDIP dengan Presiden Jokowi tidaklah berjalan baik saat ini. Sehingga keinginan PDIP untuk mendapatkan dukungan dan efek elektoral dari Presiden Jokowi sulit tercapai.
PDIP mungkin merasa berjaya dalam 2 pileg dan pilpres sebelumnya, tetapi keberjayaan itu tidak menjamin bahwa PDIP akan terus berjaya. Dan keinginan untuk mencetak hat-trick maupun pileg dan pilpres hanya harapan semu. Demikian ulasan singkat kita kali ini. Kita jumpa lagi dalam ulasan-ulasan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan ulasan-ulasan terupdate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.